langsung Pak Jokowi ini saya sampaikan, hati-hati, Anda adalah lurah negeri ini, jangan jumawa, jangan kabur, karena kita juga pemilik sah negeri ini milik kita semua, jadi jangan macam-macam. Mereka menyebut lurah kan, lurah itu kode, karena presiden mungkin merasa bahwa banyak pengatasnamaan terhadap beliau itu yang beliau tidak tahu atau tidak setujui begitu. Tapi di concern presiden saya kira baguslah untuk mengingatkan orang juga jangan terlalu mudah menggunakan atau mengatasnamakan presiden. Dan sampai hari ini beliau berada dalam posisi yang sangat baik ya. Jarang sekali presiden yang akan berakhir di seluruh dunia itu mendapatkan approval rate yang bagus. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya dalam posisi approval rate yang bagus. Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa ya, beliau bukan lurah yang selama ini jadi kode-kode yang digunakan. Beliau adalah presiden, beliau bukan ketua umum partai, beliau juga bukan ketua koalisi partai. Sehingga ya kita tentu harus menghormati posisi beliau sebagai seorang presiden, dan PDI Perjuangan mendukung kepemimpinan dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan pemerintahan ini dengan pencapaian target yang sudah disampaikan tadi. Dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ingin mengungkapkan sebenarnya dia ingin bukan karena keinginan dirinya, tapi ingin dia memastikan bahwa pemerintahannya harus bergerak maju dan berkelanjutan gitu. Betul. Yang sudah dilaksanakan tuh jangan lagi kembali ke titik mundur, kira-kira begitu. Mana bisa presiden menentukan capres-capresnya, nggak bisa, yang menentukan tuh rakyat. Jangan salah, nggak ada presiden tuh nggak pernah ngarah. Orang suka bilang, saya sudah didukung sama presiden. Iya. Orang suka menuduh presiden. Nggak bilang dia dukung siapa, nggak ada.
Makanya jangan percaya dengan Amin isu. tuh. Iya kan? Isu itu boleh aja. Tapi, nah ini hebatnya Presiden juga itu. Tuh. Lihat kan? Pak Jokowi itu, lihat kan? Jadi berebutan semua anggota DPR untuk foto bersama. Presiden yang sangat dihormati, presiden yang ramah, menjadi rebutan untuk berfoto. Tak hanya dari koalisi pemerintah ya, hal tersebut ya. Dari non koalisi pemerintah pun anggota-anggota DPR-nya minta foto loh sama Pak Jokowi. Lihat saja presiden itu, lihat saja dari PKS itu sangat minta foto sama Pak Jokowi kan. Dari PKS itu. Tuh, lihat sebegitunya ya Pak Jokowi ya. Amin Rais tadi bilang apa itu? Ya nggak ngaruh lah. Lihat Pak Jokowi begitu dihormati, begitu dicintai, tak hanya rakyat, bahkan anggota DPR dari partai non koalisi loh. Ini dari Gerindra ini yang dulunya berseberangan sekarang juga seperti ini ya. Memang Pak Jokowi ini sangat luar biasa sekali ya. Bu Puan Maharani juga tak mau ketinggalan ya. Nah, sobat Gerobakan Gokil semuanya ya. Pak Lurah, ini istilah ini memang kita dengar sih dari Mbah Amin Rais yang menyebut Pak Jokowi ini sebagai Pak Lurah itu terdengar sejak lama. Bahkan sejak periode pertama lalu lah, Mbah Amin Rais menyebut Pak Jokowi dengan sebutan seperti itu secara terang-terangan. Pak Jokowi juga sambil bercanda menanggapi panggilan seperti itu. Tapi yang pasti sudah clear ya di sini ya, bahwa ketika yang menuding Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi ingin menjegal Anies, Pak Jokowi ingin Pilpres ini diatur, lah ini sudah terbantahkan. Pak Jokowi mendukung si A, mendukung si B, harus begini. Lah ini sudah terbantahkan. Dan mungkin ini sebagai unek-unek dari Pak Jokowi ya. Janganlah semua itu dilemparkan kepada Pak Jokowi. Janganlah apa-apa itu atas nama Pak Jokowi. Mungkin seperti itu ya. Jadi buat para pembenci yang sekarang ini ya, apa-apa dituduh Pak Jokowi, apa-apa dituduh Pak Jokowi. Jadi sadarlah. Tuh lihat curhatan sendiri dari Pak Presiden.